selamat pagi. Selamat berjumpa lagi bersama Ibu Guru di sini. Bu Nomi, hari ini kita akan beribadah bersama ya. Iya. Biasa kita ibadah. Iya, kita beribadah bersama. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, ya. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Oke, silahkan duduk, siapkan hati, kita mau berdoa. Baik, sebelum berdoa kita buat tanda salib dulu ya. Ayo, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria. Pada pagi hari ini kami akan beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami rangkaikan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Iya, Ibu Nomi mau mendengar cerita? Mau. Iya, kita sama dengan anak-anak yang di rumah. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Suster Ana dengan judul Anak yang Nakal atau Anak yang Hilang. Ya, siapkan hati, kita mau mendengar, menggunakan telinga. Ya, duduk yang rapi, kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Suster Ana. Suster Ana, silakan. Selamat jumpa lagi anak-anak. Salam sehat untuk kalian semua. Hari ini ketemu lagi dengan Suster Ana. Nah, sebelum Suster melanjutkan cerita yang lain, hari ini Suster akan mengulang cerita 4 minggu yang lalu. Ceritanya apa? Masih ingat? Ya, cerita mengenai anak yang nakal. Hari ini Suster akan mengulang semuanya supaya anak-anak ingat, dan nanti minggu depan kita ganti cerita yang lain. Baik, siap untuk mendengarkan? Oke, ya. Nah, ada seorang bapak yang mempunyai berapa anak? 2 anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Masih ingat gambarnya ini? Ya, jadi seorang bapak yang mempunyai 2 anak, ya, ini si sulung dan ini yang bungsu. Bapak itu orang yang sangat kaya, banyak mempunyai ternak, banyak mempunyai kebun, pokoknya kaya raya. Sehingga bapak itu punya banyak pembantu. Ada yang mengerjakan kebun, ada yang mengerjakan, ada yang mengurus ternaknya, ya. Dan memang mereka keluarga yang kaya. Nah, suatu hari si kecil ini, si bungsu, ya, ini datang kepada bapaknya. Dan apa yang dikerjakan? Ternyata si bungsu meminta warisan. Minta warisan. Padahal warisan itu dibagi kalau orang tua sudah meninggal. Sementara bapaknya ini masih hidup, tetapi dia sudah minta warisan. Ya. Tetapi anak itu terus mengejar bapaknya. Pak, pokoknya aku minta bagian yang menjadi warisanmu. Nah, bapaknya sebenarnya sedih. Ini saya masih hidup, tetapi kenapa anakku yang kecil ini minta warisan?
Tetapi karena bapaknya sayang kepada anaknya, ya, apa yang dikerjakan bapaknya? Nah, permintaan anak itu dikabulkan. Nah, akhirnya hartanya dibagi dua, ya. Yang separuh akhirnya diberikan kepada si bungsu. Nah, karena kamu minta terus, kamu ngeyel terus, tidak bisa dinasihati bapak, ini bagianmu, saya berikan, ya. Ada emas, ada berlian, ya, pokoknya benda-benda berharga yang dimiliki bapaknya dibagi dua, ya. Wah, ditaruh di dalam sebuah kantong, diserahkan kepada ini bagianmu. Nah, gimana si bungsu menerima harta kekayaan yang diminta itu? Wah, senang sekali. Maka dia senyum-senyum menerima emas berlian dari bapaknya. Apa yang dibuat si bungsu? Dia kemudian pergi ke toko emas, ke toko berlian. Apa yang diberikan oleh ayahnya, apa yang diberikan oleh bapaknya dijual semua. Nah, wah, dia dapat banyak uang, ya, karena emas harganya mahal, berlian harganya mahal. Wah, senang sekali dia. Wah, aku kaya raya. Aku kaya raya. Sekarang aku mau hidup senang-senang. Sesudah dia punya banyak uang, akhirnya dia merencanakan, ya, anak itu pergi dari rumah bapaknya. Aku akan pergi, aku akan bersenang-senang karena aku memiliki banyak uang. Nah, maka si bungsu itu dengan membawa uangnya, dengan membawa bekalnya, ya, dia pergi meninggalkan rumah ayahnya. Ayahnya sendiri sedih, ya. Sudahlah, kamu gak usah pergi, hidup bersama dengan bapak dan kakakmu. Enggak, saya harus pergi. Karena bandel, tidak bisa diberitahu, akhirnya anak itu pergi. Pergi ke negeri yang jauh, ya, jauh dari bapaknya, sehingga bapaknya tidak melihat apa yang dikerjakan nanti. Betul, sampai di negeri yang jauh, anak itu berfoya-foya, bersenang-senang, ya, menghambur-hamburkan uang dengan membeli ini, pokoknya makan enak, tidur di hotel, pokoknya senang-senang. Apa yang dia suka dibeli, ya. Nah, dan ternyata banyak teman-teman yang datang. Wah, ada bus baru, ayo kita datangi. Pasti, ya, dia suka berteman dengan kita. Nah, satu persatu kawannya datang karena melihat si bungsu tadi punya banyak uang. Nah, benar. Nah, si bungsu juga senang mendapat teman-teman yang bisa diajak bersenang-senang. Nah, tiap hari mereka makan minum, senang-senang, piknik, ya, temannya banyak, ya. Dan kamu mau makan apa? Nah, wah, temannya dengan senang hati, nah, aku makan sate, aku makan babi panggang, aku makan ayam goreng. Wah, jadi mereka senang-senang, ya, piknik ke sana, piknik ke sana, ya, ke sana kemari, ya, dengan teman-temannya dan bersenang-senang. Nah, apa yang terjadi? Karena mereka tidak kerja dan hanya senang-senang terus, ya, uangnya keluar terus, lama-lama bagaimana?
habis, satu persatu, ya, temannya datang, "Hei kawan, ayo kita makan. Kawan, ayo kita beli babi panggang." Hei, apa yang terjadi? Aduh, maaf, uangku habis. Kita sudah tidak bisa beli makanan yang enak lagi. Kita sudah tidak bisa bersenang-senang lagi. Oh, ternyata bosnya sudah bangkrut. Ya, bosnya kere. Ya, bosnya sama dengan kita, nggak punya uang. Ngapain berteman dengan bos yang sudah bangkrut ini, bos yang sudah kere? Pergi aja kita. Nggak ada gunanya berteman dengan sama-sama kita nggak punya uang. Nah, temannya satu persatu meninggalkan dia. Akhirnya apa? Dia sendirian, ya. Temannya yang satu pergi, temannya yang lainnya pergi. Nah, untuk dia sendiri mau makan saja tidak punya uang. Nah, aduh, ini saya harus kerja. Maka dia mencoba mencari kerjaan, melamar di satu toko. "Pak, apakah saya bisa membantu di toko Bapak?" "Maaf, nggak ada lowongan kerjaan, tenaganya masih cukup." Nah, si bungsu itu pergi ke tempat lain lagi. "Pak, apakah saya bisa kerja di tempat Bapak?" "Maaf, tenagaku masih cukup. Ya, saya tidak butuh karyawan baru." Akhirnya si bungsu itu terus jalan sambil perutnya lapar. Tuh, udah lapar, nggak punya uang untuk beli makan. Ya. Akhirnya dia sampai ke sebuah ladang. Di situ ternyata ada babi-babi yang sedang dikumbar, sedang disuruh cari makan di halaman di ladang itu. Kemudian dia coba mencari orang yang punya itu. Kemudian dia, "Pak, bisakah saya kerja di tempat Bapak?" "Kerja apa ya, Nak?" "Oh, boleh. Kamu saya terima sebagai karyawanku, yaitu bekerja menjaga babi-babiku yang ada di ladang itu." Menjaga babi, ya. Tapi ya karena perutnya lapar, daripada tidak bisa makan, baiklah ya, akan saya terima pekerjaan menjaga babi itu. Nah, akhirnya, "Baik Pak, saya mau menerima pekerjaan menjaga babi." Wah, biasa jadi bos, sekarang jadi pembantu yang menjaga babi. Nah, akhirnya sambil menjaga babi, ya, aduh lapar sekali perutku, ya. Wah, melihat babi-babi makan dengan lahapnya, kayaknya enak sekali makanan babi itu, ya. Saya mau juga. Biasa makan ikan goreng, babi panggang, sekarang mau makan makanan babi. Aduh, ya, karena laparnya, ya, terpaksa, ya. Tapi ternyata, aduh, sudah dihabiskan sama babi-babinya makanannya. Dia tidak kebagian, ya. Padahal dia juga pengen mencicipi, mau makan makanan babi. Makanya babinya itu makan dengan enak dan lahap, ya. Aduh, sambil lapar-lapar, ya, dia kemudian ingat kepada bapaknya yang ada di rumah, ya. Dia ingat kepada bapaknya yang di rumah. Aduh, di rumah bapakku
ada makanan yang berlimpah-limpah. Ya. Di rumah bapakku, para karyawannya bapak itu tidak pernah kelaparan karena bapak selalu menyediakan makanan untuk mereka. Aku di sini mau makan makanan babi saja tidak ada. Aduh, lapar sekali. Bagaimana ya? Kalau begitu, aku mau pulang ke rumah bapak saja daripada aku di sini menderita. Jangan-jangan aku mati kelaparan nanti kalau aku tidak pulang ke rumah bapak. Tapi gimana ya? Aku ini anak nakal, anak yang sudah durhaka dengan bapak. Ya. Aku sudah minta warisan. Begini aja, biar aku pulang ke rumah bapak dan nanti aku minta tidak usah diangkat jadi anak saja. Aku jadi pembantunya bapak saja. Nah, anak itu akhirnya dengan semangat, ayo aku mau pulang. Wah, dia kemudian pulang ke rumah bapaknya dengan semangat, ya. Pulang ke rumah bapak, ya, ingin menjadi orang upahan saja. Jadi sudah pokoknya saya mau mengakui kesalahan dan saya tidak usah dianggap anak lagi, tetapi saya mau menjadi orang upahan, orang pembantunya bapak. Dia kemudian lari pulang, ya. Sementara bapak yang ada di rumah bagaimana yang sudah ditinggalkan anak itu berbulan-bulan, bahkan lama sekali dia tidak pulang. Bapaknya sangat sedih, tiap hari memikirkan anaknya, bagaimana anakku itu di tempat lain, ya, apakah dia bisa makan, apakah dia sehat. Ya, tiap hari bapaknya selalu melihat, ya, jangan-jangan anakku pulang hari ini. Ya. Bapaknya selalu memikirkan anaknya, meskipun anaknya nakal, tetapi bagaimanapun juga dia anaknya. Bapak itu tetap mencintainya. Nah, suatu hari, anak itu pulang, ya, dan bapaknya sudah melihat dari kejauhan. Loh, itu seperti anak saya cara jalannya. Tetapi kenapa sekarang itu jadi gembel, ya? Jadi seperti meminta-minta, bajunya compang-camping, ya, bajunya sobek-sobek. Oh, coba lihat bajunya sobek-sobek. Ya padahal dulu dia pergi dengan membawa banyak uang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, bapak itu dengan senang menerima anak yang gembel itu, ya. Lah, ini anakku sudah pulang, ya. Apa yang terjadi? Wah, anak itu kemudian langsung dirangkul, langsung dipeluk, langsung dicium, ya. Dan apa yang dikatakan oleh anak itu? Pak, aku minta maaf karena aku sudah berdosa dengan bapak. Aku nakal, sudah menuntut minta warisan. Sekarang Pak, aku mau pulang, ya. Tidak usah aku dijadikan anaknya bapak lagi, tetapi aku dijadikan pembantunya bapak saja. Nah, apa yang dikerjakan oleh bapaknya? Wah, bapaknya tidak ambil pusing dengan kata-kata anaknya itu. Tidak, kamu tetap anakku. Nah, kemudian apa? Sudah, sekarang karena kamu lelah, kamu capek, sekarang kamu mandi dulu, kemudian nanti istirahat dulu. Nah, anak itu kemudian mandi, ya, membersihkan badan, dan bapak itu, sementara bapak itu meminta pembantu-pembantunya untuk, nah, tolong kamu carikan baju yang bagus dengan sepatunya. Nah, kemudian dia
mengundang pembantu yang urusan ternaknya. Sini, kamu tolong pilih sapi yang paling gendut, lembu yang paling gendut, dan tolong disembelih. Hari ini kita akan mengadakan pesta karena anakku yang sudah hilang pulang lagi. Nah, hari itu kemudian mereka sibuk menyiapkan pesta, ya, yang akhirnya si bungsu itu didandani. Sesudah mandi diberi pakaian yang bagus, diberi sepatu yang bagus, dan diberi apa kemarin sama bapaknya? Diberi cincin emas. Nah, karena kamu anakku, ya, kamu tetap jadi anakku, maka kamu beri cincin emas. Waduh, tentu saja anak itu sangat bahagia, sangat gembira, ya. Dia menyesal sudah menjadi anak yang nakal, tetapi dia bertobat, ya. Dia mau mengakui kesalahannya dan mau kembali ke rumah bapaknya. Dan bapaknya dengan segala kasih sayangnya menerima anak yang sudah lama pergi, ya, anak yang nakal itu, ya, dan bapaknya mengampuni, ya, sehingga dia tetap menjadi anak bapak. Nah, anak-anak, yang kemarin suster juga cerita, ya, kakaknya bagaimana? Oh, kakaknya itu memang rajin, ya. Ketika adiknya itu pulang, kakaknya masih ada di ladang, ya. Dan ketika dia pulang, apa yang dibuat kakaknya? Loh, ada apa di rumah ini? Kok ada musik-musik, ada orang rame-rame. Wah, kemudian dia mengundang pembantunya. Ada apa? Kok ada ribut-ribut, ada musik-musik, ya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Oh, adiknya sudah pulang dan bapak mengadakan pesta. Ternyata kakak ini tidak mau masuk. Apa ini anak nakal pulang? Sekarang disuruh pulang malah dipestakan. Tetapi akhirnya bapak itu, ya, mendatangi kakaknya. Ayo, adiknya yang sudah pergi sekarang pulang, kita pesta. Bapak itu akhirnya mengajak anaknya untuk ikut bersama-sama menyambut kehadiran adiknya yang sudah pulang itu. Anak-anak, demikian cerita dari 4 minggu yang lalu. Ya, ada banyak pesan dari cerita itu, ya. Yang pertama, kita belajar dari si bungsu itu. Ya, kita tidak boleh foya-foya meskipun punya banyak uang, ya. Kita harus hidup iman. Yang kedua, kita tidak boleh putus asa. Nah, ketika si bungsu itu mengalami kesulitan, dia tidak putus asa. Dia cari kerja supaya bisa makan. Yang ketiga, nah, si bungsu itu juga menyadari, aku sudah bersalah, aku mau minta maaf kepada bapak, ya. Dan kita juga belajar dari bapak yang baik hati itu, ya. Meskipun anaknya nakal, dia tetap menerima, dia tetap mengampuni anaknya yang nakal itu. Nah, kita juga harus belajar juga mengampuni, ya. Kita belajar mengampuni orang lain, tapi kita juga belajar untuk bisa selalu minta maaf bila kita bersalah. Demikian juga kita, ya anak-anak, kita juga harus mengampuni teman, mengampuni siapa yang salah. Kita juga belajar meminta maaf kepada siapa yang kita nakali. Setuju? Oke, ceritanya sampai di sini dulu. Sampai minggu depan.
Selamat belajar di rumah. Tuhan memberkati. Nah, anak-anakku yang di rumah, kita sudah mendengar cerita dari Suster Ana. Senang bukan? Ceritanya bagus. Nah, ceritanya anak yang bilang itu anak yang pertama kali itu melawan orang tua. Nah, tidak mendengar nasihat orang tua. Nah, ketika Tuhan Yesus memberi peringatan, dia sadar sendiri, dia pulang meminta maaf sama mama, sama papahnya. Dia kembali. Nah, seperti Tuhan Yesus menyelamatkan anak yang hilang, ya, anak yang hilang itu menyelamatkan anak yang melawan orang tua tadi, ya. Ya, baik. Anak-anakku yang di rumah, ya, dari cerita Suster Ana tadi kita dapat mengambil pesan, ya. Bagus sekali kita bisa belajar dari anak yang nakal tadi, dari bapak yang penyabar, pemaaf, dari kakaknya yang suka bekerja. Nah, pesannya kita harus hidup hemat, tidak putus asa saat mengalami kesusahan, ya, dan menyadari kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Dan yang penting juga adalah saling memaafkan dan mengampuni. Nah, dari itu kita belajar supaya kita bisa menjadi anak yang baik, ya, pewarta kabar baik bagi anak yang Tuhan. berumur, ya. Ya, baik. Bu Nomi, silakan berdoa, Bu Nomi. Nah, anak-anak ibu di rumah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita mau berdoa dulu. Nah, siapkan hati dan pikirannya, ya. Kita sungguh-sungguh karena berdoa itu berbicara sama Tuhan. Silakan angkat tangan kanannya, kita membuat tanda salib. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar cerita tentang Engkau, berita tentang kebaikan, keselamatan yang sungguh datang dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur. Ini dalam tangan Yesus Tuhan yang senantiasa mengajar kami selalu berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, baik, tadi kita sudah beribadah, sudah mendengarkan cerita. Iya, buat anak-anak tetap jaga kesehatan, ya. Iya, salam sehat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.